Ya, sesuai dengan judul kita pemirsa, politik gemoy versus politik ngegas. Ini kita sudah memasuki masa kampanye sejak tanggal 28 November dan ada berbagai macam narasi juga yang disebutkan bahwa menjaring pemilih muda atau generasi muda ini kenapa lebih mengutamakan gimmick ataupun narasi-narasi yang dekat dengan anak muda ketimbang dengan substansi ataupun esensi dari visi misi sendiri. Kita akan membahasnya di Apa Kabar Indonesia Malam pada malam hari ini bersama juga dengan sejumlah narasumber yang sudah hadir tiga-tiganya di studio. Saya akan perkenalan satu persatu. Juru bicara tim kampanye nasional TKN Prabowo Gibran, Mas Dede Prayudi atau Mas Dede, selamat malam. Selamat malam. Oke, dan juga ada juru bicara tim TPN Ganjar Mahfud, Mas Ciko Hakim. Mas Ciko, apa kabar? Baik. Dan juga tentunya pengamat politik kita, Mas Hoirul Umam. Mas Hoirul Umam, Mas Umam, apa kabar? All good. Saya langsung minta tanggapan dari Mas Ciko terlebih dahulu. Ini kan sebenarnya yang santer gimmick dari Prabowo Gibran. Pak Prabowo khususnya ya, soal gimmick gemoy. Kita tahu ya, sebelumnya bahkan Pak Ganjar ini sudah memberikan komentar juga terkait dengan gimmick ini. Boleh mengutamakan gimmick asal jangan lupa substansinya. Ini senada juga kan dengan TPN, Mas Ciko? Tentu dari awal bahkan kami mengatakan bahwa di dalam kampanye politik sah-sah saja menggunakan gimmick-gimmick ya. Tapi gimmick itu tentunya kita berharap tidak terlalu jauh citranya dari sosok sesungguhnya daripada Sosok capres sesungguhnya maksudnya gimana? dan cawapres ya. Gimmick gemoy dan santuy gitu. Saya memberikan contoh lah ya, gemoy, lucu dan lain. Tapi kita ketahui bahwa Pak Prabowo ini punya reputasi sebagai seorang yang suka marah. Ya kan, bahkan ada cerita-cerita yang dia melempar handphone. Ini bukan saya yang ngomong kan, bahwa dia menggebrak meja ya. Bahkan ada fakta yang lain bahwa beliau diberhentikan dari TNI karena tindakan-tindakan yang mengarah ke pelanggaran HAM gitu misalnya. Nah, jadi ini menurut kami terlalu jauh dan bisa menjadi trap. Nah, saya berbicara seakan-akan sebagai pengamat nih ya. Ini bisa menjadi jebakan tersendiri ketika karakter itu tiba-tiba keluar di dalam satu masa kampanye yang melelahkan, yang berbicara dengan banyak orang sehingga tidak bisa menahan dirinya untuk kembali marah dan lain-lain. Nah, ketika bicara santuy, ya beberapa waktu lalu Mas Gibran ada di beberapa tayangan yang viral, ditanya soal mencari lapangan kerja, terus ada kata-kata soalnya susah sekarang, ada banyak orang dalam. Nah, kelihatan mukanya berubah dan nggak santuy gitu. Nah, ini hal-hal yang saya lihat perlahan akan menunjukkan. Saya langsung kalau gitu minta tanggapan dari Mas Dede. Betul kan yang dikatakan Mas Ciko sebenarnya ini untuk apa ya, kamuflase dari kontroversi-kontroversi yang ada kalau kata-kata dari Mas Ciko ini? Ya, enggak lah. Saya ingat banget ya, pertama kali saya ketemu Pak Prabowo ya. Saat itu saya belum menjadi pendukung Pak Prabowo. PSI belum menjadi pendukung Pak Prabowo. Beliau itu mengeluarkan narasi ya, saat itu adalah narasi persatuan. Narasi persatuan seperti apa? Beliau mengatakan bahwa 2045 Indonesia akan menjadi negara emas, Indonesia emas gitu ya. Maka 13 tahun ke depan dari sejak hari ini adalah tahun-tahun paling krusial. Di tengah situasi global yang semakin atau tidak menentu ini ya, maka yang paling dibutuhkan bangsa Indonesia saat ini adalah persatuan. Itu yang pertama ya. Lalu di pertemuan kedua, beliau mengatakan bahwa Indonesia ini terlalu luas dan terlalu kompleks untuk dikafling oleh 1-2 kelompok saja. Ini yang kedua ya. Lalu di beberapa pertemuan berikutnya, tetap dengan narasi persatuan, beliau mengatakan bahwa kita bisa saja hari ini berkompetisi atau kita menjadi kompetitor di dalam sebuah kontestasi yang bernama pemilu. Tapi kan setelah itu kita adalah mitra dalam membangun bangsa, pembangunan nasional. Balik lagi dengan narasi gemoy dan juga itu betulkah untuk menutupi? Ya, ini adalah premisnya ya. Lalu? Ini adalah premisnya ya. Kemudian kami berpikir, PSI berpikir, ini saya bicara dalam konteks perspektif PSI ya saat itu ya, bahwa apakah kalau misalnya Pak Prabowo menjadi presiden, kita akan disuguhkan Pak Prabowo yang mana nih? Pak Prabowo yang seperti tadi saya ceritakan ya, atau Pak Prabowo yang 2019 backwards atau yang sebelumnya yang seperti diceritakan oleh Mas Ciko tadi ya. Kemudian along the way kami menemukan fakta bahwa Pak Prabowo ini adalah seorang pembelajar ya. Beliau orang yang mengakui kekalahan, beliau adalah orang yang mengakui kekurangan, beliau adalah orang yang mengakui kesalahannya saat itu. Dan Mbak, seorang pembelajar, logika kita nggak akan mungkin mau kembali menjadi dirinya seperti saat dia belum belajar. Jadi maksudnya sekarang Pak Prabowo introspeksi karena dulu seperti apa karakternya sekarang jadi mau berubah 180 derajat gitu. Jadi di usia bahwa 70 tahun ya. Bahwa mungkin Mas Ciko. Gimana Mas? Mungkin menarik ini kita harus membawa ahli psikologi atau psikiater ya kan untuk mengatakan seseorang bisa berubah begitu saja di usia yang cukup senja gitu. Bahkan seseorang masih belajar aja usia 70 tahun itu kita belajar itu kan kita
kita Gimana? membicara soal karakter dan kepribadian, tapi sah-sah aja. Kembali lagi justru apa yang saya sampaikan tadi justru mestinya menjadi masukan yang bagus. Karena yang saya bilang tadi, kalau terlalu sering ditonjolkan soal gemoy terus-menerus sampai ujung kampanye, tapi ketika nanti ada intensitas tinggi bertemu dengan rakyat yang melelahkan, begitu intens dan capean yang cukup melelahkan, itu kan akan muncul karakter-karakter yang kembali lagi yang pernah terjadi sebelum-sebelumnya. Bahkan sekarang sebenarnya udah kelihatan ada di dalam satu dialog, ya kan, seorang ibu bertanya. Pertanyaannya menurut saya tidak sama sekali bukan menjebak, bukan untuk menyudutkan gitu. Tapi beliau menanggapinya justru dengan menggebu-gebu dan mengalihkan dari seakan-akan dia tidak mau menjawab pertanyaan ibu itu. Jadi begitu juga Jadi ketika maksudnya soal itu apa? beasiswa. Nah, ketika beasiswa itu kan kelihatan. Nah, akhirnya saya melihat karena itu dia tidak dihadirkan di beberapa dialog-dialog di universitas-universitas, dialog-dialog yang basisnya intelektual gitu. Ini kan kenyataan. Ini bukan hal yang saya ngarang-ngarang. Ini semua terjadi. Dari 18 pertemuan di dialog-dialog yang diundang oleh mahasiswa dan lain-lain, mereka hanya menghadiri 7. Oke, kalau gitu saya boleh minta tanggapan langsung dari Mas Umam. Dengan terobosan yang dilakukan Pak Prabowo, kalau tadi yang diungkapkan oleh Mas Dede begitu, seperti mengevaluasi lah, untuk menjaring pemilih muda ini sebenarnya efektifkah dengan gimmick gemoy, mempertontonkan tingkah lucu, berjoget di depan publik? Ya, kalau misal kita cermati dari basis elektoral, setidaknya pasca pasca Gibran dan juga Pak Prabowo diluncurkan namanya, setidaknya memang terjadi mobilisasi kekuatan elektoral yang cukup signifikan. Dan salah satu faktor yang cukup signifikan adalah ketika, kalau misal kita lihat basis data, setidaknya ada 3 media yang seringkali dijadikan sebagai akses informasi politik dari masyarakat. Pertama itu memang televisi, itu masih tinggi. Yang kedua street media. Street media seperti baliho, billboard, dan lain sebagainya. Yang nomor 3, media sosial. Dan ini media sosial terus mengalami peningkatan signifikan. Apalagi dengan maraknya pemilih muda. Betul. Nah, materi-materi seperti tadi itu, gemoy dan lain sebagainya, itu mendapatkan titik konvergensi dengan media sosial itu. Karena medsos itu memiliki kemampuan untuk merecehkan demokrasi. Jadi demokrasi yang seharusnya bicara tentang kebijakan publik, bicara tentang hal-hal yang sifatnya kajian strategis dan lain sebagainya, itu kemudian bisa direduksi sedemikian rupa Berarti sebuah dengan kemunduran dong, narasi-narasi Mas, seperti itu. dengan tidak adanya Dalam mengedepankan konteks substansi substansi ini bisa dianggap sebagai sebuah kemunduran, tetapi di dalam konteks elektoral, ini adalah demokrasi elektoral, terbukti ini sebagai sebuah strategi komunikasi yang cukup efektif, terutama untuk masuk ke segmen kelompok pemilih pemula dan juga kelompok pemilih muda. Kenapa? Karena anak muda itu cenderung memiliki karakteristik yang sifatnya politically and civically disengaged. Mereka memang ada kecenderungan untuk perhatian kepada aspek politik, tetapi bukan masuk ke ranah substansi. Nah, begitu kemudian mereka dihadirkan dengan tari gemoy, dengan gimmick-gimmick yang semacam itu jauh lebih mudah ditangkap. Dan itu di dalam konteks elektoral, terbukti dia lebih efektif untuk menggeser, memobilisasi barisan itu. Nah, saya pikir kalaupun ada kritik misalnya dari yang kemarin disampaikan oleh pasangan Anies Muhaimin, kemudian juga Mas Ganjar juga, sebenarnya kritik itu menjadi penting. Karena bagaimanapun juga ini adalah event pesta demokrasi 5 tahunan, efeknya kemana-mana, konteks kebijakan publik. Tetapi kalau misal kemudian materi narasi mereka tidak bisa kemudian diterjemahkan dengan bahasa yang lebih down to earth, bisa menjangkau, melakukan penetrasi lebih jauh kepada anak-anak muda, itu juga akan menjadi masalah. Maka kritik tadi itu yang disampaikan oleh Mas Ciko harus bisa dikonversi. Betul-betul materi yang disampaikan oleh Pak Ganjar, oleh Pak Mahfud, juga bisa kemudian masuk ke ranah kesadaran dan juga selera dari anak-anak muda. Oke, ini menjadi kritik tentunya yang harus dijawab nanti langsung oleh Mas Dede, tapi memang faktanya ternyata ini cukup mendulang elektabilitas seperti yang dikatakan oleh Mas Umam tadi. Nanti kita boleh minta tanggapan juga dari Mas Ciko usai jeda pemirsa. Kami kembali saat lagi. Ya, langsung ke Mas Dede. Mas Dede ini tadi kalau menjawab pertanyaan yang gantung, ini kan ada kritik ya, seharusnya pemilih muda ini lebih diedukasi untuk hal-hal yang lebih substantif lah istilahnya. Jangan dibuai oleh gimmick-gimmick lah untuk menarik anak muda ini. Gimana tanggapannya? Iya, sebenarnya kan setiap generasi itu punya cara komunikasinya sendiri-sendiri ya. Mungkin cara komunikasi yang anak muda sekarang itu yang lebih fun. Mereka nggak suka yang gontok-gontokan ya. Mereka capek bermain politik yang nakut-nakutin ya. Mereka maunya politik yang fun tapi masih menawarkan harapan. Tapi begini yang pasti, di dalam kita menyampaikan pesan itu ada 2 unsur yang harus kita perhatikan, yaitu substansinya itu sendiri ya. Kemudian adalah
sensasinya gitu. Setidaknya si sensasi ini cukup berhasil membuat mereka menoleh ke arah kita. Kurang lebih seperti itu. Nah, baru kemudian kita membahas substansi. Dan ketika kita berbicara soal gimmick lah atau yang tadi saya sebut sensasinya misalnya ya, harus satu poin yang dicatat adalah gemoy itu datangnya nggak dari Pak Prabowo atau dari timnya, ya. Template sekali. Ini datangnya nanti Mas Ciko ya. Ini datangnya dari sebuah akun TikTok, ya. Akun TikTok yang dimana kita nggak tahu apa. Saya ingat banget Pak Prabowo pernah ya di sebuah panggung, waktu itu di panggung PSI ya, waktu kami mendeklarasikan. Beliau mengatakan bahwa bahkan saya dikata-katain gemoy. Disangkanya gemoy itu dikata-katain. Kayak begitu. Negatif lah. Iya, disangkanya kayak begitu ya. Nah, cuman yang terjadi setelah diperdalam lagi, oh gemoy itu artinya gemes banget gitu ya. Gemoy, gemes gitu ya. Dan ya sudah, kalau memang ini yang menjadi reputasi Pak Prabowo di mata Gen Z dan millennials, why not kita jadikan ini sebagai image yang melekat kepada Pak Prabowo itu sendiri. Dan ini artinya apa? Ini artinya Pak Prabowo itu nggak sedang dibuat-buat lah untuk jadi gemoy. Beliau aja nggak tahu artinya gemoy. Dan semua orang itu kan, sebenarnya semua kandidat itu kan berusaha untuk melahirkan reputasi yang melekat pada image politiknya ya. Dan ini biasa sisi humanisnya gitu. Misalnya kami juga nggak pernah kok ngata-ngatain misalnya Pak Caimin dengan Pak Anies yang suka selepet-selepet kayak gitu ya. Atau Pak Ganjar yang suka lari-lari, biasa-biasa saja. Juga. Itu semua biasa-biasa saja. Silakan ditanya aja. Cuman kami nggak pernah ngata-ngatain. Langsung kalau gitu Mas Ciko. Saya rasa itu nggak gimmick dong. Emang Pak Ganjar ini memang pelari, ya, istrinya juga pelari, baru menyelesaikan full maraton beberapa waktu lalu. Ya, jadi bukan sesuatu yang jauh mencitrakan. Dari tadi saya bilang, kita tidak mau mencitrakan capres kita jauh dari sosok yang sesungguhnya. Nah, tapi kan kalau dibilang dikatakan bahwa dia memang pelari dan sangat bagus untuk menunjukkan seseorang yang punya kesadaran tentang kesehatan dirinya, ya kan? Ini. Tapi kalau kata Mas Denny kan ini sebuah strategi yang bagus Mas untuk menjaring pemilih muda, masuk dulu ke gaya pengemasan yang ringan, baru bisa masuk ke substansi saya yang ke arah senang serius. sebenarnya disebut-sebut terus pemilih muda, lebih senang yang santai, lebih senang yang sifatnya gimmick dan lain-lain. Dan menurut saya bagus ditonton banyak orang di sini. Dan saya ingin bertanya kembali pada Gen Z dan generasi milenial, apakah semua teman-teman ini generasi Z dan milenial ini tidak punya harapan soal lapangan pekerjaan? Apakah tidak sedang berpikir tentang beasiswa pendidikan? Saya rasa itu yang menjadi pemikiran-pemikiran mereka, kecuali anak-anak yang memang tidak ada kerjaan lain selain di rumah nonton TikTok aja. Nah, saya melihat memang kalau soal hiburan, kita semua senang hiburan. Saya juga senang nonton TikTok yang receh-receh gitu. Tapi bukan berarti itu menjadi pilihan politik saya ketika siapapun. Contoh, satu penulis lagu yang paling saya kagumin di Indonesia adalah Ahmad Dhani. Tapi pilihan politik dia selalu berbeda dengan pilihan politik saya. Tapi lagunya dia selalu saya pasang di musik di mobil saya. Nah, artinya itu tidak berbanding lurus langsung. Mungkin ditonton untuk ketawa-ketawaan gitu. Bahkan kalau lihat Pak Prabowo joget-joget juga saya nggak melewati, saya pengen lihat sampai selesai gitu. Oh, lucu juga nih orang gitu. Ya. Nah, tapi intinya dari Ganjar dan Mahfud kita lebih ingin mengedepankan substansi. Di waktu yang sangat pendek ini dalam pesta demokrasi ini, buat kami politik itu atau kampanye itu tidak soal melulu menang dan kalah. Tapi yang pasti kita tidak mau salah dalam menyampaikan pesan-pesan kita. Kita tidak mau membohongi masyarakat. Kita mau masyarakat ikut aktif dalam berpartisipasi dalam politik ini. Dan artinya mereka juga harus tahu betul substansi dan gagasan. Dan ketika yang membawa gagasan itu juga harus fasih ketika menyampaikan gagasan. Kita juga nggak mau mengatakan bahwa gagasan ini dibikin oleh tim, ya kan? Sehingga si capres dan cawapres gagap ketika ditanya soal gagasan-gagasan yang ada dalam lembaran-lembaran buku visi misi itu. Oke, Mas Umam, betulkah ini efektif bahwa pengemasan itu seperti yang dikatakan oleh Mas Dede tadi sebenarnya penting untuk mengemasnya dengan yang lebih ringan baru masuk ke substansi, atau seharusnya seperti yang dikatakan Mas Ciko, straightforward saja, kita langsung bicara substansi saja yang lebih penting? Ya, fakta politik demokrasi di Indonesia menegaskan bahwa memang dari struktur politik masyarakat kita itu lebih banyak didominasi oleh mereka yang berasal dari kalangan kelas pendidikan relatif menengah bawah. Kalau misal mereka yang ada di perguruan tinggi itu rata-rata di angka sekitar 30-an%. Lulusan SMA itu ada di angka sekitar 40-an%. Adapun yang SMP ke bawah itu mencapai 65% lebih. Artinya cukup besar, 60-an% ya. Kalau misal kemudian kita merujuk di situ, memang ranah substansi itu seringkali kemudian tidak menjadi
hal pertimbangan yang cukup matang, cukup real untuk dikonversi menjadi kekuatan suara. Tetapi sekali lagi Mbak Gita, prinsipnya adalah sensasi memang harus equal, harus seimbang dengan substansi. Nah, maka ini harus diantisipasi betul, Mas Ugi, nanti ketika masuk dalam konteks perdebatan, debat antara capres-cawapres. Karena bagaimanapun juga, kalau misal dari kemasan ini sudah cukup bagus, tetapi ada yang jomplang pada ranah substansi, maka itu akan bisa menciptakan gap. Nah, gap inilah yang kemudian berpotensi menjungkir balikkan semua persepsi yang ada. Nah, kalau misal kemudian ada kekhawatiran misalnya dari pasangan siapapun ya, misal Prabowo Gibran atau siapapun, dan dalam konteks ini salah satunya misal Gibran, karena dianggap seringkali menjadi underdog di dalam konteks perdebatan isu kebijakan publik. Tapi kalau dia bisa menyeimbangkan tadi itu sensasi, substansi, dan juga melakukan persiapan-persiapan yang matang, bisa saja kemudian melakukan jumping seperti yang dilakukan Pak Jokowi dulu, dianggap underdog juga. Pasti akan dibantu oleh Pak Prabowo, tetapi kemudian bisa melampaui di debat pertama, di debat kedua. Tapi semuanya itu akan ditentukan oleh persepsi publik nanti, terutama kita lihat apakah kemasan ini betul-betul bisa mendominasi persepsi publik dibanding dengan substansi yang akan disampaikan nanti di debat-debat yang ada. Oke, Mas Ciko, ini kan yang dikatakan Mas Umam tadi sebenarnya harus equal juga antara sensasi dan juga substansi. Kalau dilihat kan tadi, kenapa Pak Ganjar ini tidak menggunakan gimmick-gimmick juga selain mengedepankan substansi juga, misalnya diksi gimmick rambut putih lah atau gimmick apa gitu, Pak. Kadang-kadang kan satu sisi tidak harus dibahas dengan satu sisi, kayak gimmick tidak harus dibahas dengan gimmick. Ada kelebihan-kelebihan dari Pak Ganjar bahwa beliau mempunyai keluarga yang harmonis gitu misalnya. Nah, itu kan kita kedepankan juga. Itu bukan gimmick, itu kenyataan. Nah, itu yang maksud saya, kita nggak harus selalu menyamakan, oh dia mau gimmick itu terus kita cari yang breakdance. Tapi kan faktanya elektabilitasnya sangat laris manis ini. Gemoy ini sangat saya rasa jadinya. kita tahu lah mungkin elektabilitas apakah betul karena Gemoy dan Santuy, saya rasa belum tentu. Tidak ada, saya nggak melihat ada pertanyaan-pertanyaan sampling ketika pada dijajak pendapat pertanyaannya apakah itu kenapa Anda memilih, apakah karena Gemoy dan Santuy, kan nggak juga. Kita belum tahu apa yang membuat elektabilitas itu benar-benar meroket atau apakah benar elektabilitas itu meroket, dan kita nggak tahu. Survei-survei sekarang ini kan berbeda dengan survei di tahun 2019 dan sebelum-sebelumnya, bahwa berbagai lembaga survei punya kecenderungan perbedaan angka persentasi yang cukup lebar gitu. Jadi kita nggak terlalu percayalah dengan apa yang dia survei. Mas Dede, ini kan menjadi PR juga. Apakah ini menjadi pertanyaan ya? Jangan-jangan sebenarnya kemasan atau gimmick-gimmick yang dilakukan ini untuk menutupi bahwa substansinya sebenarnya masih lemah sehingga bisa di-cover dengan gimmick-gimmick ini? Ya enggak lah, sebenarnya kan dokumen Asta Cita kita itu sudah beredar kemana-mana kok gitu. Dan di sana itu ada 8 ya misi Asta Cita, ada 17 program unggulan, ada 8 lagi program hasil terbaik dan cepat gitu. Jadi bahwa memang ada sesuatu yang bersifatnya sensasi, quote unquote itu gimmick disebut orang ya, semuanya melakukan itu tidak menegasikan bahwa sebenarnya substansi atau esensi itu juga ada gitu. Cuman kan sekarang ini masih berjalan ya, nanti akan ada debat ya, capres dan cawapres, nanti akan ketahuan isinya juga seperti apa. Tapi saya ingin menanggapi Mas Umam tadi ya. Ini agak menarik ya. Jadi ada sebuah survei yang mengatakan bahwa, jadi kayak gini, ketika responden itu di breakdown berdasarkan generasi tahun kelahirannya. Jadi semakin muda si responden, itu elektabilitas Prabowo Gibran itu semakin tinggi. Dan kita harus ingat ya, bahwa anak-anak muda ini cenderung lebih rasional daripada generasi sebelumnya. Kenapa? Karena akses kepada pendidikan di kalangan anak-anak muda ini lebih terbuka daripada bapaknya atau kakeknya atau buyutnya. Jadi kalau kita berbicara soal dipilihnya Pak Prabowo karena gimmick, ini kaitannya dengan pendidikan yang rendah, saya pikir saya nggak setuju. Saya pikir ini karena memang caranya efektif aja sih gitu. Karena ini datangnya dari mereka, bilang Gemoy, ya sudah gitu, kita lekatkan akhirnya diadopsi lah. Iya, begitu kurang lebih, Mbak. Oke, Mas Umam, kalau melihat apakah memang politik yang mengutamakan seperti yang judul kita ya, politik Gemoy, ini akan efektifkah sampai menjelang Pilpres dengan narasi-narasinya, atau kedepannya akan melihat jangan-jangan ada banyak gimmick-gimmick lainnya ke depan? Ya, kalau soal gimmick barangkali akan tercipta dalam proses berjalan ya. Tetapi di saat yang sama, sekali lagi, ada ranah yang kemudian harus hati-hati, terutama tadi bicara substansi. Karena kalau misal sekali bicara substansi, ada yang kesleo lidah,
ada slip of tongue, itu akan bisa menjadi munisi yang sangat efektif untuk menghantam dia. Ketika Pak Jokowi menghantam Pak Prabowo hanya dengan satu pertanyaan TPID, sesuatu yang kemudian unthinkable dan unpredictable bagi tim, terutama tim konten dari Pak Prabowo, apa itu TPID? Itu bisa kemudian menjungkir balikkan kredibilitas kepemimpinan Pak Prabowo yang dianggap sudah berpengalaman dalam konteks kepemimpinan publik. Dia sudah menguasai partai dengan kekuatan struktur parlemen yang cukup kuat, tetapi dengan satu pertanyaan itu cukup signifikan impact-nya. Nanti di perdebatan sama, ketika kemudian head to head, capres dengan capres, capres dengan cawapres, yang sekarang kan banyak itu, wah hati-hati, Gibran nanti kalau dilumat oleh misalnya Pak Mahfud gimana? Nah, itu butuh persiapan betul. Sekali ada slip of tongue, apalagi kalau misal terjadi kesalahan cukup fatal, slip of mind, maka itu bisa menjadi sebuah munisi yang cukup kuat bagi rival-rivalnya untuk mendelegitimasi itu. Jadi, bicara tentang gimmick, itu satu hal, dan itu cukup efektif. Adapun tadi yang disampaikan oleh Mas Dede, memang betul pemilih dari Pak Prabowo lebih banyak anak muda, tetapi itu memang berangkat dari baseline elektabilitasnya yang lebih tinggi. Karena baseline-nya tinggi, maka anak muda lebih banyak di sana. Nah, oleh karena itu, sekali lagi, elektabilitas itu akan ditopang oleh hal-hal yang sifatnya substansi dan juga sensasi tadi itu. Nah, kalau misal itu bisa diseimbangkan, seperti yang dilakukan oleh Jokowi di 2014, 2019, dia menggunakan branding, kalau misal sekarang Gemo, dulu istilahnya belusukan. Belusukan itu something yang sangat-sangat marketable. Hanya untuk mencitrakan, karena persepsi publik tentang pemimpin yang bisa diterima adalah nomor satu, merakyat. Dan belusukan itu dianggap sebagai sebuah entitas karakter kepemimpinan yang merakyat. Nah, kita cek. Nah, problemnya sekarang ini, capres dan beberapa cawapres tidak mau mundur dari posisinya. Akhirnya kemudian mereka masih aktif di posisi jabatannya. Impact-nya apa? Dia hanya bisa kampanye dalam akhir pekan, Sabtu Minggu. Dan kalau bisa mengajukan cuti hanya 1 hari dalam hari kerja. Ini rasanya ada semacam tingkat kepercayaan diri yang surplus ya, jadi overconfidence, sehingga kemudian tidak begitu nggak begitu intens untuk menyapa rakyat, tetapi cukup nanti aja lah waktu-waktu weekend. Nah, mungkin sudah dihitung ya oleh tim pemenangan masing-masing, tapi sekali lagi ranah substansi dan juga gimmick harus diseimbangkan. Sekali ada kesalahan dalam konteks substansi, itu akan bisa meruntuhkan narasi gimmick yang diciptakan selama ini. Oke, ranah substansi dan juga ranah sensasi ini harus diseimbangkan. Kita akan lihat ya bagaimana kemudian kampanye yang masih akan dilakukan sampai 10 Februari. Tapi terima kasih sekali lagi Mas Umam, terima kasih Mas Dede, terima kasih juga Mas Ciko atas waktunya bergabung di Apa Kabar Indonesia Malam.